Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu saudara. Nah, pagi hari ini saudara kembali kita berjumpa di dalam renungan singkat kita. Saya hari ini sedang membahas tentang kitab 1 Yohanes. Dan mari kita baca bersama-sama saudara dalam 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Namun kita baca ayat yang ke-5 sampai ke-6 saja. Nanti saudara bisa baca ayat 1 dan 4-nya. Alkitab katakan begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi, bahwa dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya ingin kembali mengingatkan setiap kita bahwa jika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi kalau kita baca ayat di atasnya saudara. Tetapi yang menarik ayat yang ke-6 tadi saudara, ketika Alkitab katakan barang siapa ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup saudara. Ada orang berkata begini, Pak, mungkinkah kita bisa hidup seperti Kristus saudara? Dia katakan begitu. Saya katakan begini saudara. Ada nilai-nilai, ada teladan-teladan yang sudah Kristus berikan, saudara, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagaimana Dia hidup, saudara. Ada kebiasaan-kebiasaan Kristus yang Dia lakukan, saudara, ketika Dia hidup, dan itu menjadi teladan kita. Nah, salah satunya dengan cepat saja, saudara, salah satu teladan yang bisa kita ikuti di dalam kehidupan Kristus, saudara, di dalam satu ayat Markus yang ke-1 ayat 35, saudara berkata begini. Dikatakan begini, pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi satu teladan yang sudah diberikan salah satunya oleh Kristus, saudara, yang dikatakan kita wajib hidup sama seperti Dia hidup, saudara, yaitu, saudara, Dia memiliki gaya hidup yang suka berdoa. Di dalam Alkitab jelas sekali bahwa pagi-pagi benar, saudara, pagi-pagi benar, saudara, bahwa Kristus meninggalkan zona nyamannya. Yesus meninggalkan setiap selimut-selimut yang membuat Dia hangat, saudara. Lalu Dia pergi ke tempat yang sunyi dan Dia berdoa di sana. Kalau saudara berkata bahwa Tuhan, aku mau sama seperti Engkau hidup, hiduplah mulai hari ini, saudara, memiliki gaya hidup yang seperti Kristus yang suka berdoa. Ada orang, saudara, kalau dibangunin, saudara, sama Tuhan untuk berdoa, alasannya macam-macam, saudara. Tapi ketika dibangunin karena kebelet mau pipis, mau ke WC, bangun cepat-cepat, saudara, karena takut ngompol, saudara. Tapi ketika Tuhan bangunkan dia banyak alasan, saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku ingin mau hidup seperti Kristus hidup, jadilah pribadi yang suka berdoa. Yang kedua, saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 14-15 berkata begini, saudara. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, yang kedua, saudara, Yesus kasih teladan, saudara. Satu hari murid-muridnya kumpul, saudara, lalu Yesus mulai mengambil baskom, isi air, saudara, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dengan air itu dan menyucinya, saudara. Lalu ketika Dia berbicara seperti itu, Petrus katakan, jangan. Akhirnya Tuhan tetap memaksa untuk menyuci dia. Saudara, ini memiliki satu nilai bahwa Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan setiap murid-muridnya, saudara. Ini teladan yang penting, saudara. Kadangkala, saudara, kita tidak bisa menjadi teladan dalam hidup ini kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Kenapa? Karena ada arogansi yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi, saudara, kalau kita ingin hidup sama seperti Kristus hidup, jadilah pribadi, saudara, yang mau merendahkan hatinya. Saudara, bahasa saya di sini, saudara,
hiduplah rendah hati. Walaupun engkau diangkat tinggi oleh Tuhan, engkau punya jabatan yang tinggi, engkau punya kapasitas yang tinggi, tapi engkau tetap humble, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis di dalam zamannya, saudara, dia diangkat tinggi, saudara, dalam pelayanannya, saudara. Tetapi saya melihat dia selalu rendah hati, saudara. Dia selalu humble, saudara. Nah, salah satu, saudara, teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara, adalah menjadi pribadi yang rendah hati. Saya berdoa, saudara, biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, saudara. Walaupun kita diangkat tinggi dalam hal-hal tanda petik keuangan, posisi, jabatan, dan lain-lain. Tapi hidup kita tetap selaras dengan kerinduan hati Tuhan. Selamat pagi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.